Halo, perkenalkan nama aku Septaria Dina Serena dengan NIM belakang 055. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan IPS di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan IPS secara umum dulu ya. Perkembangan IPS dalam dunia pendidikan diawali dengan adanya suatu proses analisis terhadap kehidupan sosial masyarakat dan juga nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Analisis yang dilakukan terhadap nilai sosial masyarakat tersebut berkembang menjadi ilmu sosial dan humaniora. Kedua aspek sosial tersebut diintegrasikan oleh IPS dalam proses penerapan dan pengembangannya. Next, kita akan belajar sejarah perkembangan IPS di Indonesia. IPS pertama kali diajarkan di Inggris, tepatnya di tahun 1827. Latar belakangnya karena masalah sosial, yaitu industrialisasi. Hal tersebut menimbulkan masalah sosial yang semakin kompleks. Agar tidak semakin memburuk, maka para ahli pendidikan memberlakukan social studies dalam pendidikan formal. Next, adik-adik, di sini juga ada Amerika. Nah, oke, di sini ada Amerika juga yang memperkenalkan IPS karena perbedaan ras setelah terjadinya perang budak. Karena perang budak ini muncullah masalah sosial. Agar tidak terjadi masalah itu, maka diperkenalkan juga IPS di Amerika. Next, adik-adik, di tahun 1938 terjadi polemik antara kalangan intelektual Amerika Serikat mengenai IPS atau yang lebih dikenal dengan Social Studies dan dipublikasikan oleh organisasi NCSS atau National Council of Social Services. Yuhu, di tahun 1940 sampai 1950, NCSS mendapatkan serangan dari para ahli. Karena apa? Karena penting tidaknya IPS dalam program pendidikan. Maka pada tahun 1960 terjadi gerakan The New Social Studies yang mewajibkan seluruh siswa mempelajari IPS. Next, di tahun 1945 sampai 1964 itu belum mengenal pelajaran IPS, tapi dalam mata pelajaran lain masih punya pengertian yang hampir bersinggungan sama IPS. Tapi nih, IPS pada tahun itu belum dikenal di dalam dunia pendidikan. Pada masa itu, IPS merupakan kurikulum terakhir pada masa Orde Lama. Oh wow. Next, di tahun 1964 sampai 1968 IPS masih belum dikenal atau belum menjadi mata pelajaran tersendiri. Tapi pada tahun itu mulai dikenal mata pelajaran menjadi kelompok dasar dan cipta. Kelompok cipta, kelompok yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat di luar geografis Indonesia. Kelompok dasar diajarkan untuk mengembangkan kepribadian siswa, contohnya geografi dan sejarah. Oke, istilah IPS untuk pertama kalinya muncul dalam seminar nasional tentang civic education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Next, di tahun 1973 terkait pembelajaran IPS diuji cobakan di Sekolah Pembangunan di Bandung. Tapi ini pembelajaran IPS dikenalkan dalam pembelajaran pada tahun 1975. Dikelola oleh Pusat Pengembangan Kurikulum sehingga IPS harus dipelajari. SD terpadu, SMP terkonsentrasi, SMA mapel terpisah. Gas, lanjut ke tahun 1984. Di tahun ini terjadi perombakan kurikulum sebagai penyempurnaan sebelumnya. Maka IPS tetap diajarkan di lingkungan pendidikan di Indonesia dengan materi yang lebih luas. Lalu program inti diberikan kepada semua siswa. Dan SMA IPS merupakan program pilihan jurusan tertentu. Kita lanjut adik-adik, di tahun 1994. IPS tetap diajarkan di lingkungan pendidikan, tetapi IPS lebih kepada pembelajaran terpadu terkait kehidupan sehari-hari. Sejarah di masa lampau, sejarah nasional dan ekonomi. SD secara integratif, SMP dan SMA berbeda. Adik-adik, kita lanjut di tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi ini di mana tahun ini IPS SD dilakukan secara integrasi antara IPS dan juga PKN. Guys, kita lanjut di tahun 2006. Terjadi perombakan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Materi pelajaran IPS SD merupakan keterpaduan antara materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Pelajaran IPS di kelas 1 sampai 3 pakai tematik. Kelas 4 sampai 6 pakai pendekatan pelajaran. Mari kita next di tahun 2013 mengalami perubahan IPS disebut dengan tematik integratif. IPS merupakan materi pembahasan dalam mapel lain. Jadi karena sistemnya tematik, IPS tidak berdiri sendiri, tapi sebagai bahan pembahasan untuk materi PKN, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Thank you everyone, cukup sampai di sini. Karena di sana dia sudah bahagia dengan yang lain.